Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mereaksi lagi beberapa video reaksi bule ya terhadap kebudayaan Indonesia, tentang keramahan penduduk Indonesia, tentang Islam di Indonesia itu bagaimana, dan bagaimana mereka menganggap bahwa Islam itu adalah agama yang damai. Dan ini hanya mereka dapatkan di Indonesia. Mari kita lihat videonya. Ini alasan bule muslim dari seluruh dunia memilih Indonesia untuk wisata. Pertama, dimanapun mereka berada, selalu ada mushola. Mulai dari pusat perbelanjaan, area transportasi, hingga... Nah, ini benar sekali ya. Di setiap tempat perbelanjaan pasti disediakan musola ya. Karena ini adalah memang sudah merupakan peraturan di setiap daerah di Indonesia. Setiap tempat perbelanjaan diharuskan memiliki musola ya, tempat umat Islam melakukan ibadah sholat. hingga perkantoran. Turis muslim dapat melaksanakan sholat dengan mudah dan tepat waktu. Kemudahan ini membuat Indonesia menjadi tempat yang nyaman bagi umat muslim dari berbagai penjuru dunia. That's the difference between the West and a Muslim country. Kedua, kemudahan dalam menemukan makanan halal. Di Indonesia, hampir semua makanan yang dijual sudah terjamin kehalalannya. Mereka tidak perlu membuang banyak waktu dan repot membaca satu persatu komposisi makanan, seperti ketika berada di luar negeri. Menurut para bule muslim, masyarakat yang... Nah, ini benar sekali ya. Di Indonesia wajib dicantumkan makanan itu halal atau tidak. Berbeda dengan luar negeri seperti Amerika dan juga negara-negara barat yang lain. Itu untuk kita sebagai umat Islam, itu berbelanja di situ harus mengecek terlebih dahulu bahannya apa, komposisinya apa. Bahkan kalau kita tidak tahu istilah-istilah dalam makanan, kita sering terjebak ya dalam memakan makanan yang diharamkan. Karena bisa saja bahannya terbuat dari minyak babi atau daging babi dan lain sebagainya. tinggal di Indonesia sangat beruntung dengan kemudahan yang didapatkan umat muslim di Indonesia, baik dalam beribadah maupun dalam menikmati makanan yang halal. Banyak para bule muslim yang ikut merayakan sholat Idul Fitri di Canggu, mereka berdatangan dengan pakaian terbaiknya dan merasakan momen lebaran di Indonesia. Setelah sholat Id, Mas Bule ikut bersalam-salaman dengan para warga. Soalnya, di Indonesia, lebaran bukan cuma soal ibadah. Nah, ini juga lucu ya. Seorang bule juga ikut bersalam-salaman dengan jemaah yang lain setelah selesai sholat Id. Dan ini hanya ada di Indonesia. Bahkan di Arab Saudi sendiri tradisi seperti ini tidak ada. Ya, jadi tradisi ini hanya ada di Indonesia. Setelah sholat Id, maka para jemaah bersalam-salaman. Tapi juga ajang mempererat persaudaraan. Asal jangan modus ya. Kalau yang ini, Mas Bule habis dari masjid langsung buka sarung dan berjemur, padahal masih banyak tetangga yang datang. Nah, ini sedikit lucu ya. Nah, bule ini dia tidak mengenakan baju ya, sementara ada tamu perempuan yang datang ke rumahnya. Dan yang paling penting, jangan lupa minta maaf sama orang tua. Biar semua kesalahan gugur, hidup makin berkah, dan gak ada lagi drama di grup keluarga. Amin. Hihi. Reaksi turis asing melihat Masjid Al-Jabar Bandung. It looks so futuristic, unlike any mosque I've ever seen. Menurutnya Masjid Al-Jabar memiliki perpaduan desain arsitektur modern dan seni tradisional Islam. Night it glows like a diamond, it's magical. Apalagi ketika setiap sisinya dikelilingi air, masjid ini tampak seperti mengapung. Ketika memasuki masjid, keindahan semakin terasa. Masjid ini berdiri tanpa tiang. Wow, the prayer hall is stunning. Dan ketika melihat ke atas, lafaz Allah menjadi pusat perhatian. Turis tersebut sangat kagum melihat banyak orang yang sholat dan mengaji. Jadi Masjid Al-Jabar ini adalah termasuk dalam salah satu masjid terindah ya, tidak hanya di Indonesia juga, tetapi juga di dunia ya, karena desainnya yang futuristik ya. Ketika waktu sholat tiba, It's truly impressive. Everyone moves together. jamaah memenuhi area dalam hingga keluar masjid. Saat turis ini melihat banyak orang yang berfoto di sekitar masjid, sangat terasa bahwa mereka kagum dan bangga akan keindahan Masjid Al-Jabar. So, what's your name? My name is Langston. Where you from, bro? I'm from Detroit, Michigan, USA. I've been in Indonesia now for about 10 years, but not consecutively. Like, I first started coming to Indonesia in 2014. 2014. Yeah. Are you grateful as a Muslim? I'm extremely grateful as a Muslim. Blessed. Was it hard, like, become a Muslim in Indonesia, especially in the Southeast Actually, Asia? I became Muslim in the US, Okay. and being a Muslim in Indonesia is probably one of the easiest things in the world.
Because nearly everywhere you go, you have halal food, you have a masjid nearly everywhere, you have people that are thinking and remembering Allah constantly. Is there any bad experience as a Muslim when you live in US or somewhere? You couldn't even handle it sometimes, like overthinking about it. Like, oh, it's hard to live. No, I don't feel like I've ever had any bad experience. I do, like I mentioned, believe that the lifestyle of a Muslim can be simpler in a particular place, but the real reality is that Allah is everywhere. So you're Muslim in the US, then you move to Indonesia. Yeah. So much easier for you. It, Jadi di sini dia membandingkan hidup sebagai seorang muslim di Amerika dan juga sebagai seorang muslim di Indonesia, dan dia mengatakan bahwa hidup sebagai seorang muslim di Indonesia itu jauh lebih mudah dibandingkan hidup sebagai seorang muslim di Amerika. became very convenient in Indonesia because predominantly Muslim nation. Di Rusia kalian juga makan pakai tangan tidak? Enggak. Tidak. Biasanya pakai sendok. Iya. Itu. Tapi sama dengan Eropa, Swedia lah. Tapi sini udah biasa ya pakai tangan. Dulu saya tidak bisa. Nah, ini adalah bule Rusia ya, yang datang ke Indonesia dan mereka adalah muslim. Nah, mereka membandingkan kehidupan mereka di Rusia dengan di Indonesia. Nah, di Rusia itu kebiasaan mereka makan itu pakai sendok ya, berbeda dengan kebanyakan rakyat Indonesia itu makan pakai tangan ya. Tidak pintar makan pakai tangan. Mereka ketawain saya. Tapi saya selalu tetap makan, tapi selalu diketawain sama teman-teman. Mereka ketawa lihat saya karena kaku. No kaku. Kaku? Apa ya namanya? Like clumsy. Or if you go to emergency, then you're waiting there. What's one thing that Indonesians do better than other people from other countries? Medical service. What? I went this morning to a clinic. Yeah. You go inside, they help you right away. Only 15 minutes and you have medication, you saw a doctor. Pasien berikutnya silakan masuk. In Belgium, if you need a doctor, you cannot go the same day to the doctor. You have to make an appointment soon as it's next day. Or if you go to emergency, then you're waiting there for 2-4 hours. Ternyata rumah sakit di Indonesia itu lebih baik ya daripada rumah sakit di luar negeri ya. Ini pengakuan jujur dari bule ini ya. Artinya di sana di negara dia ketika kita mendaftar ke dokter ya, itu kadang kita harus menunggu besoknya, dan itu pun ketika besok kita menunggu itu menunggu lagi 2 jam. Sementara di Indonesia dia hanya menunggu 15 menit dan dokter langsung memanggil pasien. Waiting before you see a doctor. And in here it goes so fast. Okay. Yeah, that was really, we went today, so we were both very surprised. It goes very quick. Ternyata apa yang kita anggap jelek di negara kita, itu di negara lain jauh lebih jelek lagi ya. Nah, jadi kita bersyukur ya sebagai rakyat Indonesia di mana Allah berikan kemudahan baik dalam beragama dan juga masyarakatnya ya ramah ya, saling menyapa, berbeda dengan masyarakat luar negeri ya, tidak saling menyapa, mereka hidup individual ya, dan banyak kemudahan lain yang kita dapati di negara kita ini. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.